Bayangkan brand paling ikonik sedunia untuk musim Natal yang puluhan tahun berhasil bikin orang meleleh tiap kali ngeliat truk merahnya lewat di tengah jalan di tempat salju. Tiba-tiba ganti strategi, mereka bikin iklan Natal tapi sepenuhnya pakai AI generatif. Bukan cuma sekali tapi 2 tahun berturut-turut, itu yang dilakukan sama Coca-Cola. November 2024, Coca-Cola merilis versi AI dari iklan klasik mereka, Holidays Are Coming. Truk merah yang ikonik itu, kali ini seluruhnya dibuat lewat kolaborasi 3 studio AI yang berbeda. Reaksinya bukan pujian, netizen ramai-ramai menghujat. Bilang iklannya kerasa hambar dan kaku, jauh dari versi asli yang penuh dengan manusia dan truk yang benar-benar sungguhan dan real rasanya. Setahun kemudian 2025, Coca-Cola lagi-lagi bikin animasi hewan-hewan lucu biar nggak ada wajah manusia yang terkesan aneh. Hasilnya tetap sama, dikritik, bahkan dihujat, bahkan ada yang nyindir kalau brand sebesar Coca-Cola aja nggak sanggup bayar produksi asli. Ya siapa lagi yang akan sanggup untuk menerima kenyataan bahwa sebagian netizen sampai menyerukan boykot Coca-Cola. Kenapa ini menarik untuk segmen narasi dan raca? Karena ini adalah contoh yang sempurna gimana efisiensi produksi yang di atas kertas kelihatan masuk akal secara neraca, lebih murah dan lebih cepat, bisa berbenturan keras dengan aset yang jauh lebih mahal yang disebut dengan kepercayaan. Salah satu pengamat marketing juga menjelaskan bagaimana reaksinya lebih keras dibanding dengan kampanye AI Coca-Cola sebelumnya. Karena Natal itu momen yang sangat personal untuk orang, saat koneksi dan kebersamaan keluarga. Dan AI dianggap sangat mengganggu momen itu, apalagi untuk brand yang 100 tahun lebih membangun citra yang genuine dan asli. Sekarang kita buka neracanya. Riset Gartner tahun 2026 menemukan bahwa separuh konsumen di AS sekarang ini ternyata justru lebih memilih brand yang tidak menggunakan AI generatif dalam konten mereka. Sementara laporan HubSpot State of Marketing di tahun yang sama mencatat juga meskipun 80% pemasar saat ini sudah menggunakan AI, tantangan terberatnya mereka yaitu ini, hadapi bagaimana caranya tetap terasa manusiawi supaya tetap dipercaya sama audiens. Jadi ada gap yang sangat lebar, adopsi AI di industri yang jalan terus, tapi kepercayaan konsumen justru jalan jauh ke arah yang sangat berlawanan. Seorang konsultan branding lokal, Alvin dari Kernel Future, punya cara yang bagus untuk jelasin ini. Perhatian itu cuma pintu masuk, tapi yang bikin orang bertahan adalah kepercayaan. Dan brand yang kuat lahir dari bukti nyata, bukan sekedar kreativitas semata. Jadi, apa yang bisa kita pelajarin khususnya untuk kamu yang sedang mempertimbangkan menggunakan AI lebih jauh di dalam strategi komunikasi bisnis kamu, maka ini adalah inputannya. Yang pertama, pisahkan penggunaan AI yang terjadi di belakang panggung, riset, draft awal, analisis data, personalisasi penawaran dengan penggunaan AI di titik sentuh paling emosional buat brand kamu. Coca-Cola justru pakai AI di titik paling emosional, Natal, dan itu yang bikin gapnya terasa paling menyakitkan. Yang kedua, kalau kamu memang mau gunain AI untuk produksi konten, jangan lupa menyembunyikannya. Audiens sekarang makin terlatih mengenali mana yang pakai generic AI. Transparansi aja bilang memang pakai AI, itu jauh lebih aman daripada ketahuan lalu dianggap kamu menipu. You are a liar. Yang ketiga, ingat kepercayaan itu kerjanya seperti bunga majemuk, dibangun pelan-pelan, lewat pesan yang konsisten, bertahun-tahun, tapi bisa rusak dalam hitungan hari, lewat satu keputusan yang terasa salah. Dan sekarang kita punya data yang cukup untuk menjelaskan harga dari kepercayaan rusak itu adalah separuh konsumen yang berpindah ke brand lain karena satu alasan sederhana. Mereka merasa brand itu berhenti menjadi manusia. Maka poin kunci dari hal-hal yang kita bahas hari ini adalah yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Sampai ketemu di Narasi dan Raca di segmen-segmen selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan follow our media sosial. Bye-bye.